Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membuat suatu video untuk memenuhi tugas praktikum pemrograman berorientasi objek yang ketiga. Nah, sebelum itu, di sini teman-teman harus mempunyai aplikasi yang bernama ExamPP. Oke, di sini saya sudah mendownload. Kalau teman-teman belum punya, teman-teman mendownloadnya terlebih dahulu. Oke, kita buka. Kemudian yang pertama itu kita melakukan start, kemudian di Apache ini kita kemudian pilih MSQL, kemudian setelah itu kita buka web localhost-nya. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Di sini saya sudah membuat programnya ya teman-teman, maka tampilan seperti ini. Nah, kali ini di name ini kita isi dengan NIS, kemudian tipe datanya varchar. Kemudian di name yang kedua ini kita isikan dengan nama, tipe datanya varchar. Kemudian yang ketiga, itu kita isi tingkat. Tingkat ini tipe datanya adalah varchar. Kemudian yang keempat ini ada jurusan. Jurusan ini tipe datanya varchar. Kemudian di sini ada nama, di sini kita isi kelas. Tipe datanya INT. Kemudian nama yang keenam itu ada, kita tuliskan alamat. Tipe datanya varchar. Kemudian yang ketujuh ada nomor telepon. Tipe datanya varchar. Setelah itu kita membuka aplikasi NetBeans-nya. Nah, di sini kita pilih file, kemudian new project. Nah, di sini ada Java dan Java application, kita next. Nah, di sini di project name ini kita ganti dengan aplikasi biodata siswa. Nah, di sini saya sudah membuat programnya, maka tampilan seperti ini. Di sini kita cancel. Nah, tampilan seperti ini. Kemudian setelah itu kita membuat Java aplikasi. Masukkan JDB libraries, kita klik kanan. Kemudian add library, kemudian di sini kita pilih MSQL JDB ini driver. Oke, kita editkan saja. Kita cancel karena saya sudah membuat programnya, teman-teman. Kemudian kita pilih new, kemudian JFrame form ini. Nah, di class name-nya ini kita ganti dengan menu siswa. Oke, kita cancel karena di sini saya sudah membuat programnya, teman-teman. Kemudian di menu siswa ini, nah, akan tampilan seperti ini. Di sini saya sudah membuat programnya, maka tampilan seperti ini. Nah, di biodata ini kita pilih kita pilih label, kita klik kanan, kemudian properties. Nah, di bagian teks ini kita tulis kita ganti dengan biodata siswa. Kita oke kan, karena di sini kemudian kita close, karena di sini saya sudah membuat programnya. Kemudian di NIS ini kita menggunakan label. Nah, kemudian kita klik kanan, edit text, kita tuliskan dengan NIS. Kemudian kita menggunakan text field, kemudian kita klik kanan, change variable name, kita ganti dengan teks NIS. Kita oke kan, kemudian di nama ini sama, kita menggunakan di sini kita menggunakan label, kita change variable name ini kita ganti dengan teks nama. Kita oke kan, kemudian di tingkat ini, nah tingkat ini sama, kita menggunakan label ya, kita ganti. Kemudian yang di bagian ininya kita menggunakan checkbox. Nah, di sini kita isikan 3. Kemudian kita klik kanan, edit text. Kemudian kita isi dengan
10, tulis 10, kemudian kita lakukan sama, edit text, kita pilih 11, kemudian yang kolom ketiga sama, kita lakukan hal yang sama teman-teman. Kemudian kita klik kanan, kita pilih change variable name, di sini kita pilih check kelas 10. Kita oke kan? Kemudian kita lakukan hal yang sama, kita oke kan. Nah, yang ketiga juga kita change variable name, di check-nya kita isi kelas 12. Kemudian jurusan kita menggunakan combo box. Oke. Setelah itu kita klik kanan, kita pilih properties, kemudian pada pada model ini kita isikan TKR, TKJ, SI, dan TI. Kemudian kita pilih, kita okekan. Nah, di sini kita kelas ini menggunakan radio button. Oke, kita isikan 3. Kemudian klik kanan, edit text. Nah, kita lakukan hal yang sama. Kemudian change variable name-nya ini kita ganti dengan radio 1. Yang kedua pun seperti itu. Kita klik kanan, change variable name-nya kita isi radio 2. Yang ketiga, check variable name kita isi radio 3. Yang keempat, kita isikan radio 4. Oke. Kemudian di alamat ini kita change variable name, pilih kita ganti dengan teks alamat. Kemudian di nomor teleponnya pun sama, change variable name, kita ganti dengan teks HP. Di sini kita menggunakan teks field ya teman-teman. Kemudian yang bawah ini kita menggunakan button. Kemudian button, klik kanan, change variable name kita ganti dengan button input. Kita oke kan? Yang kedua, kita ganti dengan button update. Nah, di sini yang ketiga kita ganti dengan button delete. Oke, maka tampilannya seperti ini. Nah, kita tabel di sini, kita pilih tabel, kita letakkan saja. Nah, maka akan seperti ini tampilannya teman-teman. Kemudian di niche kita klik kanan. Kita pilih tabel konteksnya di kolom, kita ganti nomor kita ganti 7, kemudian niche kita okekan. Kemudian kita buka aplikasi ini, maaf, di APK Biodata ini kita klik kanan, new folder, kita pilih Java class. Nah, di kelas name-nya ini kita isi dengan koneksi, oke? Karena saya sudah membuat programnya, makanya tampilan seperti ini teman-teman. Nah, tampilan seperti ini coding sudah saya buat, tampilan seperti ini. Kemudian di menu ini, menu siswa, source. Nah, codingnya seperti ini hasilnya, teman-teman. Karena saya sudah membuatnya ya. Kemudian input, events, action, action perform. Nah, seperti ini hasilnya, tampilannya, design, update, kemudian event, action, action perform. Nah, seperti ini. Oke, di kolom nama ini kita klik kanan, kemudian pilih event, mouse klik. Nah, tampilan seperti ini hasil codingannya. Kemudian di sini saya akan tampilkan hasil codingan saya.
Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil akhirnya seperti ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.